Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Dampak positif pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan. Guys, selama ini kita melihat atau kita hanya mendengar keluhan tentang pandemi yang belum juga usai, tentang COVID yang juga belum usai. Nah, karena ini adalah wabah dunia, tidak hanya Indonesia, tidak hanya di tempat kita, tapi semua merasakan. Dari keluhan-keluhan tersebut, ternyata pandemi COVID-19 ini juga memiliki dampak positif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan. Apa saja? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dampak positif yang pertama dalam dunia pendidikan itu sangat terasa sekali adalah memicu percepatan transformasi pendidikan. Maksudnya bagaimana? Pandemi COVID-19 datangnya tidak diundang dan semua orang tidak menginginkan adanya pandemi yang sangat panjang ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pandemi ini belum bisa usai atau tidak bisa dihentikan oleh pemerintah, terutama untuk anak sekolah. Sampai sekarang sekolah masih ditutup, anak-anak masih belajar di rumah. Nah, dengan anak-anak belajar di rumah, membuat dunia pendidikan berubah dengan begitu drastis. Dulu, kita hanya tahu bahwa sekolah itu, belajar itu adalah di sekolah. Guru adalah satu-satunya orang yang bisa membuat pendidikan Indonesia semakin maju. Dengan pandemi COVID-19, semuanya berubah. Siswa belajar dari rumah dan pendidikan Indonesia, wajah pendidikan Indonesia pun berubah. Kita nggak mungkin kalah oleh pandemi COVID-19. Pendidikan Indonesia tidak boleh roboh karena pandemi COVID-19. Pendidikan terus berjalan. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita sudah melihat 6 bulan sekolah ditutup. Pemerintah mengganti dengan belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Guru, siswa, orang tua tidak boleh tinggal diam. Semua menjadi penggerak. Semua harus peduli dengan pendidikan. Yang tadinya pendidikan diserahkan seutuhnya kepada guru, sekarang tidak. Semua pihak harus berubah. Orang tua, siswa, guru, bahkan pihak-pihak yang mendukung pendidikan pun mulai tergerak untuk menggerakkan kembali, membuat bahwa siswa harus memiliki ilmu yang memadai. Transformasi pendidikan terjadi dengan sangat cepat di masa pandemi COVID-19. Dampak positif yang kedua, kita lihat banyak sekali saat ini aplikasi belajar online. Semua pihak peduli dengan pendidikan. Semua pihak memperhatikan pendidikan. Kalau tadinya aplikasi tidak pernah digunakan, sekarang orang tua, siswa, guru itu berlomba-lomba mencari aplikasi terbaik, aplikasi termurah, dan aplikasi termudah untuk tetap bisa belajar, mengajar,
seperti biasanya, walaupun pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh atau sering kita sebut dengan daring, belajar dalam jaringan. Kalau biasanya belajar luring, sekarang harus belajar daring. Walaupun sebagian guru masih memilih belajar luring dengan cara mencari tempat-tempat siswa yang lebih dekat, kemudian mengumpulkan dengan cara donasi, kemudian membagi siswa dengan jumlah yang sangat sedikit. Itu pun untuk lokasi yang dinyatakan zona hijau. Nah, sekarang semua mengalami perubahan itu. Pembelajaran online sudah banyak dilakukan. Aplikasi-aplikasi online itu sekarang benar-benar dibutuhkan oleh guru, siswa, mahasiswa, dosen, orang tua. Semua akan melirik aplikasi-aplikasi belajar online yang membuat mereka nyaman. Yang ketiga, dampak positif dalam dunia pendidikan, banyaknya pembelajaran kursus-kursus yang diselenggarakan secara online, bahkan gratis. Webinar laris. Sekarang banyak sekali aplikasi yang menyediakan untuk bisa melaksanakan kursus-kursus dengan cara jarak jauh. Pendidikan pada mereka yang membutuhkan itu semakin dipermudah. Bahkan sebagian besar dari kursus itu memotong harga atau bahkan menggratiskan tanpa biaya sama sekali. Luar biasa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Yang keempat, dampak positif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 itu adalah munculnya kreativitas tanpa batas. Munculnya jiwa-jiwa sosial yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia. Banyak sekali sekarang mahasiswa membuat program, membuat penelitian untuk mencegah atau memutuskan rantai COVID-19. Banyak sekali penelitian, banyak sekali para dosen, para mahasiswa mengumpulkan penelitian, bahkan siswa pun ikut di dalam penelitian tersebut. Jadi kreativitas tanpa batas yang dulunya hanya dilakukan oleh segelintir atau sedikit orang, sekarang banyak sekali yang melakukan penelitian kependidikan. Baik itu sikap, kondisi, pengaruh terhadap dunia pendidikan. Sekarang banyak sekali mahasiswa dan dosen, siswa dan guru melakukan penelitian sosial seperti itu. Bahkan di UI itu ada rumah bahasa untuk mengedukasi orang tua, orang yang tidak mengerti tentang pandemi COVID-19. Luar biasa. Dengan COVID-19 kita tetap semangat dan kita selalu berpikir untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Yang kelima, dampak positif yang sangat kita rasakan adalah terjadinya kolaborasi guru dan orang tua. Yang tadinya sempat terputus, yang tadinya orang tua dan guru itu bekerja sendiri-sendiri, sekarang terjadi kerjasama yang baik dalam memajukan pendidikan anak bangsa, dalam memajukan pendidikan Indonesia. Orang tua tidak bisa tinggal diam saat ini. Karena apa? Karena sekolah dari rumah. Dan orang tua melihat setiap kegiatan anaknya. Dia harus memperhatikan kemajuan pendidikan siswa. Dia harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa atau anaknya. Sehingga terjalinlah kerjasama yang baik.
curhatan antara guru dan orang tua itu semakin menjurus untuk kepintaran anak dengan tujuan yang sama. Yang dulu begitu sulit untuk kita dapatkan. Suasana seperti ini nyaris tidak terjadi sebelum pandemi COVID-19. Bahkan kadangkala antara guru dan orang tua sering terjadi salah paham. Nah, sekarang orang tua banyak sekali mendukung pendidikan anaknya dan guru sangat memperhatikan siswanya, bahkan sering menghubungi orang tua bagaimana kondisi pembelajaran siswa di rumah dan apakah mereka nyaman dengan aplikasi yang digunakan oleh guru. Kalau tidak nyaman, maka guru akan mencari terus inovasi-inovasi sehingga siswanya nyaman, gurunya nyaman, dan orang tuanya nyaman. Luar biasa. Semangat terus orang tua Indonesia, semangat terus guru Indonesia dan siswa Indonesia. Kita maju bersama. Dampak positif yang keenam yang dirasakan selama pandemi COVID-19 ini adalah penerapan ilmu di tengah keluarga. Nah, dulu kalau life skill ini jarang sekali diperhatikan oleh orang tua karena orang tua sibuk, kemudian anak juga menghabiskan waktu banyak di sekolah. Nah, sekarang siswa waktunya banyak di rumah, bahkan orang tua juga memiliki waktu banyak di rumah. Sehingga siswa atau anak itu dia bisa mengaplikasikan penerapan ilmu yang dia dapat di rumahnya. Contoh, dia mendapat ilmu kimia dengan cara membuat es krim. Nah, itu bisa dibuatnya, bisa dicampurnya, kemudian membuat tapai, tempe, dan lain sebagainya. Itu dilakukan sendiri di rumah sekarang. Jadi aplikasi ilmu itu diterapkan dan diperlihatkan kepada orang tua. Atau dia bercocok tanam dengan ilmu biologinya. Dia bisa menanam pohon, atau dia bisa membuat bonsai dari kelapa, dia bisa membuat bonsai dari beringin. Itu dilakukan untuk keindahan rumahnya. Atau dia buat kompos, kemudian dia macam-macam yang dilakukan. Atau membuat hiasan rumah, ukiran, dan lain sebagainya. Jadi siswa sekarang itu lebih menjalankan ilmunya di rumah kemudian langsung diterapkan, sehingga terjadi perubahan atmosfer di dalam keluarga. Yang tadinya keluarga tidak begitu hangat sekarang menjadi hangat, yang tadinya tidak romantis menjadi romantis, atau sebaliknya, yang tadinya tidak pernah berbeda pendapat sekarang menjadi berbeda pendapat. Siswa atau anak yang ada di rumah dia punya pendapat sendiri untuk kemajuan ilmunya. Dan dulu orang tua yang biasa memerintah kalau A ya A, B, B, kalau sekarang enggak. A bisa menjadi Z, Z bisa menjadi C. Karena apa? Karena anak sudah menerapkan life skill-nya di rumah. Nah, yang ketujuh, dampak positif dari pandemi COVID-19 adalah kita harus berpikiran positif bahwa COVID-19 itu tidak akan menghancurkan pendidikan Indonesia, tidak akan memperbodoh bangsa Indonesia. Dengan kondisi yang seperti ini, maka bangsa akan semakin kreatif, siswa-siswa akan semakin aktif, dan guru akan semakin inovatif. Sehingga yang tadinya tidak melek teknologi, sekarang menjadi melek teknologi. Yang tadinya guru nggak mau belajar, dia sudah nyaman dengan ilmunya, sekarang dia harus belajar dengan ilmu-ilmu baru, dia harus mengikuti teknologi yang tadinya dihindari, yang tadinya dia tidak mau menggunakan online dan lain sebagainya, sekarang harus dia lakukan. Maka kita harus berpikiran positif. COVID-19, pandemi COVID-19 tidak akan menghancurkan pendidikan Indonesia. Kita harus maju bersama, bangsa Indonesia harus kuat, bangsa Indonesia harus semakin hebat setelah pandemi COVID-19 ini usai.
Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.